Pendakian kali ini banyak memberikan pelajaran bagi saya, dan pelajaran terbesar yang dapat diambil dari perjalanan ini adalah bahwa segala hal besar yang akan dilakukan pasti akan selalu membutuhkan persiapan. Siang itu saya ikut rombongan teman saya Aldi untuk mendaki Gunung Sindoro. Awalnya saya memang punya rencana ingin mendaki Sindoro, bahkan telah membuat tim. Namun tak disangka semuanya batal karena punya alasan masing-masing. Dan tersisalah saya yang masih berkeinginan untuk tetap mendaki. Akhirnya bertemulah saya dengan rombongan keluarga Aldi yang akan berangkat ke Sindoro di sore hari itu. Karena merasa ada kesempatan dan memiliki teman rombongan, ya sudah, saya langsung packing dan bersiap-siap untuk berangkat. Di perjalanan menuju terminal Mendolo Wonosobo, saya belum begitu akrab dengan orang sekitar, terlebih mereka sekeluarga besar. Namun perlahan saya mulai mengenal mereka satu persatu. Ada Faris, Rusli, Mehmet, Aldi, dan beberapa orang yang akan saya perkenalkan nanti. Setelah menunaikan ibadah, kami pun melanjutkan perjalanan menuju terminal Mendolo Wonosobo. Hari sudah gelap, dan berhubung saya orang yang mabuk perjalanan, saya pun meminum obat dan bergegas untuk terlelap. Hehehe. 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, kami sampai di terminal Mendolo Wonosobo. Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju base camp menggunakan minibus yang telah disewa sebelumnya. Kurang lebih 1 jam waktu perjalanan dari terminal ke base camp. Saat kami sampai, base camp masih tutup, jadi kami harus menunggu sekitar 1 jam lagi menunggu base camp dibuka. Ya sudah, sambil menunggu waktu base camp dibuka, kami bersarapan dan mempacking ulang barang bawaan kami. Setelah base camp dibuka, kami melakukan registrasi dan ternyata kami harus mengeluarkan barang yang sudah kami packing untuk diperiksa kembali. Aduh, merepotkan juga ternyata. Setelah semua beres, kami berangkat menuju pos 1 menggunakan jasa ojek gunung. Sedikit agak manja memang, karena jika kita berjalan kaki dari base camp sampai pos 1 itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Tapi, jika menggunakan jasa ojek ini, kami hanya menempuh perjalanan ekstrim selama 25 menit. Lumayanlah untuk menghemat waktu dan tenaga. Ojek menurunkan kami di pos 1. Kaki saya terasa kaku setelah menaiki ojek tadi. Maklum, faktor belum berolahraga sekaligus tegang karena merasakan sensasi ojek tadi. Kami pun mulai berjalan menuju pos 2. Cuaca amat baik pada hari ini, sehingga saya bisa menikmati pemandangan yang disuguhi oleh alam Sindoro. Pepohonan yang rindang ditambah angin yang bertiup tidak terlalu kencang dan suara hewan-hewan hutan membuat saya merasa sangat nyaman berada di dalam hutan. Saya berjalan di belakang bersama Faris dan Aldi. Jarak dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu jauh, hanya menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Kami sampai di pos 2. Di pos 2 kami tidak berlama-lama istirahat karena tidak banyak tenaga yang kami keluarkan. Kami hanya minum sebentar, makan makanan ringan dan berfoto sedikit, lalu lanjut berjalan menuju pos 3. Trek yang sebelumnya landai kini berganti dengan trek bebatuan yang cukup sulit ketika kami menuju pos 3. Dan jarak dari pos 2 ke pos 3 pun tidak sama seperti tadi dari pos 1 ke pos 2. Jarak kali ini sangat jauh hingga kami bisa memakan waktu 2-3 jam. Disinilah tenaga kami dikuras, terlebih saya yang belum ada persiapan fisik sama sekali dalam pendakian ini membuat tubuh saya terasa sangat-sangat lelah. Napas saya mulai tidak teratur hingga saya memutuskan untuk beberapa kali istirahat. Memang, mendaki gunung itu mengeluarkan tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, tubuh kita harus diberi pemanasan berupa olahraga yang teratur agar tubuh kita tidak kaget dan juga membuat kita mudah dalam mengatur napas. Dan saya sangat menyepelekan hal itu, sehingga beginilah akibatnya. Setelah beberapa jam, barulah kami sampai di pos 3 yang sudah dipenuhi oleh banyak tenda yang berwarna-warni. Setelah mendapat tempat untuk mendirikan tenda, kami pun mendirikan tenda dan bergegas untuk makan siang dan beristirahat. Kami membawa 3 tenda. Saya 1 tenda bersama Aldi dan Rusli. Dan di antara kami bertiga, badan saya lah yang paling ramping. Saya berasa menjadi anak di antara mereka. Ketika waktu menjelang maghrib, kami menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pendaki lain, sembari menikmati pemandangan Gunung Sumbing yang ada di seberang sana.
Obrolan semakin hangat hingga tak terasa matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Saatnya kami balik ke tenda masing-masing, memenuhi panggilan Allah SWT dan memperbanyak rasa syukur kepadanya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi saat kami terbangun dari nikmatnya beristirahat. Kami pun segera bersiap-siap untuk mendaki puncak Sindoro. Sebelum itu perut kami harus diisi terlebih dahulu, karena selain membutuhkan tenaga lebih, hawa dingin ini juga membuat kami lapar. Tidak semua ikut bersama kami ke puncak Sindoro. Bang Haikal, Elsa, Tria, dan Mehmet, mereka tidak bisa ikut bersama kami dikarenakan ada hal-hal yang membuat mereka harus menetap di dalam tenda. Angin bertiup pelan menerobos masuk ke dalam sela jaket yang kami kenakan. Bintang-bintang bertebaran seolah memberi kami dukungan untuk segera melakukan perjalanan. Setelah perut kami terisi, barulah kami bersiap untuk memulai summit trek. Namun bodohnya saya lupa membawa headlamp. Jadi terpaksa saya harus menggunakan senter dari handphone saya untuk membantu penerangan. Kami berjalan perlahan menuju pos sunrise camp. Jarak tempuhnya hanya sekitar setengah jam kurang lebih. Trek malam memberi keuntungan bagi diri saya sendiri, karena jalur yang sebenarnya susah nan jauh, namun tidak terlihat karena gelapnya langit dini hari. Kami beberapa kali berhenti untuk mengatur pola pernapasan, agar dapat seimbang dan tidak mengalami sesak yang berlebihan. Terlebih teman-teman saya yang memiliki postur tubuh yang besar, membuat mereka harus pandai-pandai mengatur ritme pernapasan. Saya pun tidak merasa kerepotan, karena hal itu bukanlah suatu beban. Lagi pula, saya pun tidak tergesa-gesa untuk cepat sampai. Santai saja, yang penting tetap bersama. Dan setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, kami sampai di sunrise camp. Kami terus berjalan melewati jalur menuju puncak Sindoro. Dari balik cahaya senter, bisa kami lihat trek sudah mulai menyempit dan mulai sulit. Kami harus lebih berhati-hati. Selain banyak bebatuan, jalur ini juga memiliki tanah yang berkonstur debu yang membuat pandangan kami sedikit terganggu dan nafas yang bertambah sesak. Kami pun beristirahat sebentar untuk minum dan kembali mengatur nafas. Nikmatnya di gunung lebih terasa dengan berbagi tegukan dalam satu botol air. Di sini kita tidak boleh juga terlalu banyak minum, karena dapat membuat lambung kita sakit nantinya saat kembali berjalan. Maka dari itu, minum saja seperlunya untuk membasahi tenggorokan saja. Kami melanjutkan perjalanan. Jalur yang kami lewati semakin sulit dan curam. Bebatuan, debu, tanah mengiringi setiap tapak kaki kami. Kehati-hatian Ezra sangat dibutuhkan di sini. Badan saya basah oleh air keringat di hawa yang dingin. Pelan-pelan saya meniti jalur bebatuan. Ribuan butir debu dan pasir tidak bisa dihindarkan. Sudah 1 jam lebih kami berjalan. Waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Fajar Sodik disertai warna merah terbakar sudah mulai terlihat di belakang sana. Matahari sudah bersiap memberi kehangatan untuk hari ini. Jutaan manusia pun sudah bersiap menyambut kehangatannya. Semangat saya bertambah ketika melihat langit di ufuk timur yang sangat indah. Kami pun terus berjalan, hingga akhirnya tibalah kami di pos 4 Batu Tatah. Sinar merah sang mentari sudah mulai terpancar saat kami tiba di sini. Waktu pun sudah menunjukkan waktu subuh. Saatnya kami menunaikan kewajiban kepada sang pemilik alam semesta. Matahari sudah mulai terbit dari ufuk timur. Sinarnya pun sudah terpancar, menghangatkan tubuh kami. Jalur yang tadi bebatuan kering kini sudah berganti dengan tanah-tanah yang masih lembab dan dihiasi hijaunya rerumputan. Saya pun tidak lagi berjalan bersama rombongan. Beberapa orang tidak sanggup melanjutkan ke puncak, cukup sampai Batu Tata saja. Dan sebagian lagi, Raju dan Sakinah sudah jalan terlebih dahulu.
Tersisa saya dan Faris yang masih melanjutkan perjalanan. Puncak sekitar 200 meter lagi. Atau view. Dengan semangat yang sudah terbakar, membuat saya sedikit agak tergesa-gesa untuk mencapai puncak. Faris pun tidak mau kalah. Dia menunjukkan semangatnya dengan mengatakan, "Ayo, puncak sedikit lagi." Memang, jika kita lihat dari sini, puncak sudah dekat. Namun ternyata masih sangat jauh untuk mencapai ke sana. Saya pun merasa haus karena terlalu semangat hingga lupa beristirahat. Dan saya baru teringat, saya tidak membawa air. Faris apalagi, bawa waste pun tidak. Dalam keadaan yang sangat haus, saya tiba di puncak Sindoro. Saya mencari ke sana kemari, tapi tidak ada Raju. Dengan terpaksa, saya meminta minum kepada pendaki lain. Mantap, yang lain kagak berani cupu adek. Setelah beberapa saat, barulah Raju dan Sakinah datang. Entah kemana mereka, yang penting kebahagiaan saya datang. Tak lama, Aldi pun sampai di puncak Sindoro. Semangatnya yang sangat besar bisa mengalahkan postur tubuhnya yang juga besar. Sesampainya di puncak, ia malah tiduran karena kausan dan kelelahan. Aduh, ada-ada saja Aldi. Dapat air. Kita bertiga puncak nggak ada yang dapat air, Pak ya. Nggak ada yang bawa air. Oke, asli cobain sini. Minum. Oh.